Halo, masih dalam Dimensi Apip. Dalam video kali ini saya akan review pemakaian Xiaomi Smart Band 7 ya. Dan ada beberapa fitur yang ditingkatkan dari versi sebelumnya Xiaomi Smart Band 6. Apa saja fiturnya nanti kalian bisa lihat di video ini. Dan Xiaomi Smart Band 7 ini saya gunakan dengan metode penyiksaan berat ya. Karena semua fiturnya akan saya aktifkan. Jadi tonton video ini sampai selesai ya. Baik, skenario yang saya gunakan adalah pemakaian berat sampai dengan ekstrim. Karena ini diklaim Xiaomi bisa bertahan sampai 9 hari untuk pemakaian berat, dan untuk pemakaian normal itu bisa bertahan 15 hari ya. Untuk pemakaian normal masih sama dengan versi sebelumnya Xiaomi Smart Band 6 itu sampai 15 hari juga. Namun untuk pemakaian berat untuk Xiaomi Smart Band 6 itu hanya bertahan sampai 5 hari ya. Sedangkan Xiaomi Smart Band 7 ini bisa bertahan sampai 9 hari diklaim Xiaomi. Artinya ada penambahan 4 hari untuk pemakaian berat. Namun tentu saja kita jangan langsung percaya, kita coba aja untuk pemakaian beratnya seperti apa maksud Xiaomi ini. Ketahanan baterai ini didukung dengan peningkatan yang cukup signifikan ya. Yang sebelumnya itu versi terdahulu Xiaomi Smart Band 6 hanya 125 mAh. Untuk Xiaomi Smart Band 7 ini peningkatannya signifikan, yaitu 180 mAh. Kemudian skenario selanjutnya adalah Xiaomi Smart Band 7 ini akan saya koneksikan secara terus-menerus ke Mi 11 Lite saya melalui Bluetooth 5.2-nya. Kemudian ada beberapa fitur yang saya aktifkan, seperti pemantauan berkelanjutan otomatis untuk detak jantung. Kemudian pelacakan sepanjang hari untuk oksigen dalam darah. Kemudian pemantauan sepanjang hari tingkat stres beserta pengingat santainya. Ingatkan waktu untuk berdiri juga saya aktifkan. Kemudian peringatan target juga saya aktifkan ya. Dan tentu saja yang paling berat adalah notifikasi WhatsApp, karena grup WhatsApp saya itu ada ratusan dan pastinya membuat Xiaomi Smart Band 7 ini akan terus bergetar. Ini pasti menyiksa sekali. Dengan WhatsApp saya saja sudah sangat menyiksa sekali. Apalagi ada beberapa notifikasi lain juga saya aktifkan walaupun masih ringan. Ada Instagram, kemudian SMS atau pesan, dan juga notifikasi OLX. Wow, ini banyak sekali. Sangat menyiksa baterai sekali tentu saja ya. Dan Xiaomi Smart Band 7 ini saya selesaikan pengecasannya di hari Minggu kemarin. Minggu kemarin itu di tanggal 24 Juli 2020 di jam 7:08 pagi hari ya. Kemudian saya langsung mendapatkan pembaharuan firmware untuk Xiaomi Smart Band 7 ini. Jadi langsung saya unduh. Ada peningkatan di firmware yang baru ini, seperti fungsi untuk merubah warna font dari custom background untuk watch faces-nya. Kemudian ada interval training untuk beberapa tipe olahraga, dan kemudian ada fungsi jam dunia dan juga memperbaiki beberapa bug di firmware-nya ya. Jadi ini bagus sekali, harus kalian unduh dan harus kalian install di Xiaomi Smart Band 7-nya ya. Ini yang mendapatkan update adalah firmware si Smart Band-nya, bukan aplikasi yang ada di Mi 11 Lite-nya ya. Aplikasi aplikasi Mi Fitness-nya bukan, tapi ini Xiaomi Smart Band 7-nya firmware-nya. Kemudian di pagi hari ketiga itu di hari Selasa tanggal 26 Juli 2020, baterai turun ke 79%. Kalau dilihat dari penurunannya sebesar 21% selama 3 hari. Kalau kita hitung-hitung itu bisa bertahan sampai 10 hari ya. Wow, ini lumayan oke juga untuk pemakaian, lumayan berat. Cukup berat lah, karena notifikasi WhatsApp saya kalau kalian lihat itu, aduh, hampir setiap waktu dia bergetar.
Karena ini tidak cukup menyiksa, Xiaomi Smart Band 7 saya langsung aktifkan lagi di hari ketiga. Itu adalah pemantauan lanjutan tidur, walaupun sebelumnya histori untuk pemantauan tidur ini sudah terbaca di aplikasi Mi Fitness-nya. BTW ini saya koneksikan dengan Bluetooth tadi dengan aplikasi Mi Fitness di Mi 11 Lite saya ya. Kemudian selanjutnya untuk skor pernapasan, fitur yang masih beta dan tentunya ini sangat menguras baterai sekali. Itu bahkan di aplikasi itu ada peringatan ya kalau ini akan menguras baterai sekali. Saya aktifkan di hari ketiga itu. Dengan pengaktifan dua fitur ini, baterai turun drastis dari 75% ke 68% di malam harinya ya. 11% sepanjang 12 jam itu wow. Cukup banyak menguras baterai. Kemudian di hari Rabunya, di pagi hari Rabu, itu baterai langsung turun drop ke 54%. Wow, ini menyiksa sekali di hari keempat di tanggal 27 Juli 2022. Ya, sudah bertahan 4 hari ya. Penurunan ini karena lampu indikator dari pemantauan pernapasan dan juga pemantauan tidur tadi nyala sepanjang saya tidur ya. Ada indikator berwarna merah dan ada indikator berwarna hijau. Di sekalian lihat juga di video itu menyala terus-menerus selama saya tidur. Karena saya ada beberapa kali terbangun, saya lihat dua indikator yang berwarna merah dan biru di hijau tadi menyala terus-menerus ya. Ini tentu saja menguras baterai. Kemudian di hari kelima di jam 9 pagi tanggal 26 Juli 2022 kemarin, baterai turun drastis ke 30%. Artinya dari pagi sebelumnya itu 24% turun ya dalam hampir 24 jam. Lumayan menguras sekali. Dan seperti ini tentu saya tidak akan bertahan sampai 9 hari setelah saya siksa berat sekali seperti tadi. Semua fitur yang pemantauan otomatis dan pemantauan sepanjang hari sudah saya aktifkan ya, tentunya di hari ketiga 45, jadinya cukup menyiksa sekali. Kemudian di hari kelima saya tambah lagi siksaannya dengan mengaktifkan always on display ya. Tapi saya rasa ini tidak cukup menguras karena tampilannya monokrom dan juga dia aktif hanya pada saat kita kenakan ya. Kebetulan di 5 hari sebelumnya itu saya pasang terus walaupun tidur dan sebagainya. Di hari kelima saja yang saya lepas karena di malam harinya itu cuma tersisa 9%. Tidak mungkin saya gunakan tidur karena dia memerlukan 10% lebih ya kalau kita lihat tadi untuk pemantauan tidur dan skor pernapasan. Hari kelima penggunaan Xiaomi Smart Band 7. Sudah 5 hari ya. Dan sekarang sisa 10% setelah disiksa. Karena saya hari ini menggunakan AOD-nya. Dan semua fitur diaktifkan ya. Pemantauan berkelanjutan detak jantung, tidur nih yang menguras ini. Skor pernapasan ini menguras sekali. Karena masih beta mungkin. Sudah diperingatkan saat mengaktifkan ini dari Xiaomi kalau ini bisa menguras baterai. Kemudian oksigen dalam darah sepanjang hari dari awal ini. Stres juga dari awal, dari pertama kali. Kemudian yang jelas notifikasi WhatsApp itu dari awal. Ini ada pesan Instagram, OLX, WhatsApp saya aktifkan. WhatsApp saya ini banyak sekali ya notifikasinya karena grup saya itu sampai ratusan. Kayaknya ini nggak bertahan lebih dari 5 hari dah. Ini soalnya sudah 10%. Kita lihat nanti besok mungkin akan saya charge lagi. Oke. Kemudian malam hari tadi 9% ya di hari kelima 9%, dan besok harinya di tanggal 29 Juli 2022 atau hari ke-6 itu baterai turun 7%, hanya turun 2%, turun ke 7% maksud saya.
hanya turun 2%. Itu karena tidak saya gunakan pada saat tidur ya, jadi cuma 2%. Lumayan hemat kalau tidak kita pakai untuk tidur. Kemudian saya harus cas lagi tentu saja dari 7% ke 93%, itu kurang lebih 1 jam. Lumayan cepat untuk pengecasan, 1 jam saja sudah bisa hampir 90% ke atas, hampir 90% lah ya, karena dari 7% tadi kan, 7% ke 93%, hampir 90% untuk 1 jam pengecasan. Dari ketahanan baterainya tadi saya cukup puas ya, dengan penyiksaan yang lumayan sangat berat, bahkan ekstrim, itu bisa bertahan sampai 5 hari. Dan fitur beta yang harusnya tidak saya aktifkan, tentu saja ini berat sekali dan menyiksa sekali. Pemakaian 5 hari oke lah, bahkan karena dikoneksikan secara terus-menerus dengan Bluetooth Mi 11 Lite saya. Mi 11 Lite ini yang kewalahan karena biasanya saya charge kembali ini di malam hari, tapi karena memakai Xiaomi Smart Band 7 ini saya harus nge-charge kembali di sore hari ya untuk Mi 11 Lite saya. Dan ada beberapa peningkatan lainnya, tentu saja adalah layarnya masih AMOLED, tentu saja dengan peningkatan layar sebesar 25%, 1,62 inch ya. Layarnya cerah sekali dengan masih 326 ppi, masih padat walaupun dibesarkan layarnya, tapi Xiaomi masih menjaga untuk kepadatan pikselnya. Kemudian 100 lebih watch faces, dan tentu saja ada watch faces untuk AOD-nya atau always on display-nya tadi yang aktif saat dikenakan saja, saat kita lepas dia akan mati. Jadi lumayan menghemat baterai dengan metode seperti itu. Xiaomi mantap sekali. Kemudian fitur olahraga yang sebelumnya cuma 30 fitur olahraga, di Xiaomi Smart Band 7 ini sudah lebih dari 110 fitur olahraga ya, peningkatan yang sangat signifikan sekali. Kemudian ditambah Mi Fitness ini juga bisa kalian koneksikan dengan aplikasi Strava ya. Xiaomi Smart Band 7 ini sensornya bukan abal-abal ya, karena saya pengalaman beli smartwatch murah ya, ada beberapa kemarin itu ada F20, F9, T500 Plus, kemudian HW22. Semuanya itu sensornya kayaknya abal-abal atau seperti apa, karena saat saya pakai menggunakan motor ke kantor sekira-kira 38-40 km, dia menghitung langkah saya 5.000 sampai 8.000 langkah ya untuk semua smartwatch yang saya sebutkan tadi. Sedangkan di Xiaomi Smart Band 7 itu tidak menghitung ya. Saya coba yang jalan pelan juga, saya coba ke tempat 2 kilo ke tempat sekolah adik saya, itu bahkan tidak terbaca sama sekali, 0 langkah. Artinya luar biasa sekali untuk untuk sensornya. Saya cek kenapa dia tidak menghitung langkah tadi. Ternyata kalau kita angkat seperti ini, dia tidak menghitung. Nah, ini dia. Kalau seperti ini mungkin ya, tetap menghitung ternyata. Saya juga bingung seperti apa sensornya ini, tapi bagus sekali. Nah, seperti ini dia tidak menghitung. Tapi kalau kita berjalan tanpa mengayunkan tangan, dia masih tetap menghitung. Ini luar biasanya. Apalagi kalau mengayunkan ya. Mantap. Xiaomi Smart Band 7 peningkatan yang sangat signifikan. Harga 649.000 kemarin saya beli. Masih harga promo. Mudah-mudahan promonya bisa diperpanjang. Baik, mungkin sampai di sini aja review pemakaian Xiaomi Smart Band 7. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like kalau suka, komen di kolom komentar, share video ini ke teman-teman kalian. Dukung video saya ini, dukung channel saya ini biar terus berkembang dan tetap terus bertahan di tengah badai algoritma YouTube yang semakin wow. Thank you.